Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tugas kami dengan judul Akses Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan JKN. Next slide. Berikut ada anggota kelompok 3. Yang pertama ada Jocelyn Songkaton, ada Yosidea Afrilin, Naftali Marsanda Malonda, ada Apridea Tandiseno, ada Nur Fatima Mokodompet, dan yang terakhir ada Shalomita Virgi Paulus. Selanjutnya kita masuk pada latar belakang dan isu utama. Universal Health Coverage menjamin akses ke kesehatan adil, bermutu, terjangkau. Namun 27,8% penduduk Indonesia belum memiliki jaminan kesehatan. Terdapat ketimpangan antar provinsi, perkotaan lebih tinggi cakupan dibanding perdesaan. Selanjutnya ada faktor 6A, yaitu accessibility, availability, acceptability, affordability, accommodation, dan awareness. Selanjutnya kita masuk pada submasalah atau akses fasilitas dan JKN. Di sini 35,5% masyarakat ekonomi terbawah belum memiliki jaminan kesehatan. Selanjutnya, 58,6% rumah tangga dengan JKN ditanggung negara menggunakan puskesmas. Yang berikut ada 44,1% rumah tangga dengan JKN ditanggung negara tidak mengakses layanan kesehatan. Yang terakhir ada 50,7% kelompok disabilitas tidak memanfaatkan fasilitas kesehatan. Selanjutnya, ada analisis masalah. Yang pertama, akses belum merata antara perkotaan dan pedesaan. Yang kedua, masih ada kelompok rentan atau miskin, disabilitas, anak-anak tanpa jaminan. Yang ketiga, pemanfaatan layanan kesehatan rendah meski sudah memiliki jaminan. Yang keempat, fasilitas terbatas dan persebaran tidak merata. Lanjut, ada faktor penyebab dan stakeholder. Yang pertama, keterbatasan infrastruktur kesehatan di daerah 3T. Yang kedua, data kepesertaan belum akurat, penduduk rentan belum tercakup. Yang ketiga, kendala sosialisasi dan literasi masyarakat. Yang keempat, ketimpangan wilayah, cakupan jaminan kesehatan rendah di Papua dan Maluku. Dan yang terakhir ada faktor ekonomi, sebagian kelompok miskin menanggung biaya sendiri karena tidak terdaftar. Selanjutnya, stakeholder terlibat Kementerian Kesehatan, BPJS Kesehatan, pemerintah daerah, Fasienkes atau puskesmas, rumah sakit, dan LIN, kementerian atau lembaga terkait, Kemensos, Kemenkeu, dan organisasi profesi media. Selanjutnya juga ada stakeholder partner potensial, Kementerian Kesehatan dan BPJS Kesehatan untuk regulasi dan kepesertaan. Yang kedua, pemerintah daerah untuk sosialisasi dan layanan di daerah. Yang ketiga, LSM dan organisasi masyarakat untuk advokasi dan edukasi. Dan yang terakhir, media untuk meningkatkan awareness masyarakat. Selanjutnya, sasaran dan strategi advokasi. Yang pertama, ada sasaran, yaitu masyarakat miskin dan rentan, kelompok disabilitas, anak-anak tanpa jaminan. Yang kedua, ada strategi. Yang pertama, peningkatan kepesertaan JKN, target kelompok miskin dan disabilitas. Yang kedua, peningkatan layanan puskesmas dan distribusi tenaga kesehatan.
Yang ketiga, edukasi publik tentang pentingnya JKN. Dan yang terakhir, monitoring dan evaluasi cakupan dan akses layanan. Baiklah, kita masuk pada mapping stakeholder dan pendekatan. Permasalahan utama yang pertama adalah pemilihan daerah tertinggal. Stakeholder yang terkait yaitu Kementerian Kesehatan, BPJS Kesehatan. Peran dan sesuai peran utama regulator yang kedua OJK. Alasan keterlibatan untuk advokasi itu memperluas peserta dan penguat regulasi. Referensi halaman SK halaman 21 sampai halaman 38. Yang kedua, permasalahan utama perbedaan akses perkotaan dan pedesaan. Yang terkait itu pemerintah daerah. Kita masuk pada permasalahan utama yang kedua, yaitu ada perbedaan akses antara perkotaan dan pedesaan, di mana stakeholder yang terkait ada pemerintah daerah dan dinas kesehatan, peran kesesuaian dan perannya itu ada implementasi kebijakan di wilayah. Lalu alasan keterlibatan untuk advokasi, menyesuaikan program dengan kebutuhan dan kondisi lokal. Lalu referensinya pada SKI dalam angka halaman 21-38. Lalu yang ketiga, keterbatasan akses pelayanan di daerah terpencil, di mana stakeholder yang terkait pemerintah daerah dan dinas kesehatan. Untuk perannya ada penyedia layanan kesehatan langsung. Alasannya meningkatkan kapasitas fasilitas untuk layanan prima. Lalu ada permasalahan yang keempat, data peserta belum terintegrasi dan lengkap. Stakeholder yang terkait yaitu fasilitas kesehatan primer atau puskesmas. Peran atau kesesuaian perannya yaitu pengelolaan dan pengintegrasian data. Lalu alasannya memperbaiki basis data untuk kepesertaan tepat sasaran. Next slide. Lalu yang kelima ada sosialisasi dan pemahaman masyarakat rendah, stakeholder yang terkait yaitu lembaga swadaya masyarakat dan media massa, di mana peran dan kesesuaian peran yaitu pengawasan, edukasi, dan penyebaran informasi dengan alasan meningkatkan kesadaran masyarakat akan manfaat JKN. Lalu yang keenam ada beban puskesmas sebagai layanan utama, di mana stakeholder yang terkait yaitu asosiasi fasilitas kesehatan dan dokter. Untuk perannya yaitu pengelola sumber daya layanan kesehatan, dengan alasannya advokasi peningkatan sumber daya dan kualitas layanan. Lalu ada kebijakan dan pendanaan JKN, di mana stakeholder yang terkait yaitu DPR dan pemerintah pusat, dengan perannya yaitu pembuat kebijakan dan penganggaran, dengan alasan penguatan regulasi dan dukungan anggaran untuk program JKN. Next slide. Kesimpulannya yaitu masih terdapat 27,8% penduduk belum memiliki jaminan kesehatan, lalu ada kelompok miskin, disabilitas, dan anak-anak paling rentan, kemudian akses layanan belum merata, perlu perbaikan distribusi fasilitas dan tenaga kesehatan. Lalu untuk rekomendasi aksinya yaitu perluasan cakupan JKN, penguatan layanan primer atau puskesmas, sosialisasi masif, serta kolaborasi multi stakeholder. Next slide. Nah, itulah presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok 3. Lebih dan kurangnya, mohon maaf. Dan saya mewakili kelompok mengucapkan terima kasih.